Kami lanjutkan pembahasan debat ketiga Capres-Cawapres 2024 di channel YouTube Liputan Indonesia TV. Masih bersama Mbak Rustika Herlambang. Mbak Rustika, tadi kita sempat membahas di TV, di SCTV saya bertanya soal siapa yang menang debat kali ini. Jawabannya adalah Anies Baswedan. Kenapa? Versi netizen karena dia dianggap dia paling menguasai panggung, dia dianggap paling menguasai data. Menurut netizen ya, karena kita tidak tahu apakah data yang benar yang mana, kita tidak tahu. Tapi dia disampaikan bahwa Anies menguasai panggung gitu secara performance. Kan kalau debat itu performanya tuh paling bagus, dia menyerang dan kemudian membuat orang yang diserang tersebut menurut netizen jadi keder gitu. Jadi tadi kelihatan juga dari ekspresinya. Betul ya, sekali. bahwa sepertinya niatan untuk menyerang itu langsung diluncurkan sejak awal, bahkan di segmen pertama dan ketika bahkan visi misi. itu sudah memang direncanakan oleh tim mereka gitu. Bahkan sudah direncanakan oleh tim mereka bahwa Anies akan menyerang gitu. Nah ternyata dengan serangan itu betul-betul dimunculkan di debat gitu, dari sejak awal sampai akhir debat gitu. Yang awalnya Ganjar yang nggak mau menyerang secara langsung pun akhirnya dia juga ikut-ikutan di sesi terakhir gitu kan. Nah itulah situasinya sekarang gitu. Dan itu hal yang sangat dinamis sekali gitu. Kenapa panggung debat itu menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya. Bagi netizen terutama itu adalah dia bisa melihat secara langsung performance lah, saya bilangnya performance ketiga kandidat ini seperti apa ketika mereka harus berhadapan langsung, ketika mereka menghadapi masalah, ketika mereka menghadapi situasi terjepit gitu. Akhirnya netizen tidak hanya fokus pada kata-kata yang disampaikan, pada narasi, tapi juga pada gestur tubuhnya dan bahkan ekspresinya. Bahkan netizen itu sangat antusias sekali sampai apa yang disampaikan oleh kandidat di situ masuk dan menjadi salah satu trending topic seperti omon-omon itu kan sesuatu yang sangat baru gitu. Kedua juga terkait sama Gaza gitu ya. Jadi netizen juga sangat kritis gitu ya menghadapi situasi dan dia tahu apa yang terjadi di Gaza dan bagaimana di perdebatan tadi muncul juga di trending topic gitu. Jadi kenapa kok Gaza seperti ini gitu di mata Prabowo gitu. Kemudian juga sebenarnya yang tidak muncul dan dianggap oleh netizen bakal keluar itu adalah Rohingya, tapi ternyata tidak ada gitu. Tapi prediksi netizen terkait bahwa nanti debat akan sangat panas itu terbukti pada hari ini. Bahkan gitu. Dari sejak awal panasnya debatnya sudah terjadi ya. Sudah terjadi dan sebenarnya penggerak isu yang memention ketiga paslon itu karena situasi yang sangat panas tadi gitu. Kalau suasananya adem ayem mungkin juga netizen sepi-sepi aja ya. nggak akan merespon sebanyak itu gitu. Tapi ketika situasi di debat itu sungguh membuat netizen itu tertarik untuk ikut-ikutan memposting melalui Twitter gitu, karena dengan Twitter dia bisa melihat opini publik yang lain itu seperti apa, apalagi sampai menjadi trending topic gitu kan. Dia berharap ketika dia muncul di trending topic, maka besok dia bisa muncul di media mainstream gitu. Nah itulah hal-hal yang kita lihat dalam debat kali ini gitu, dan sangat dinamis sekali gitu.